gara-gara digabung tuh malah jadi kayak perang saudara. Jadi udah nyampe semifinal lah, tim saya lawan timnya siapa ini? Oh bener, malah jadi kayak risu antara teman-teman ya? Iya, jadi kayak sipil war Iya jadinya. betul. Lomba lagi kan nih gitu kan kayak Bikin karena udah banyak yang kalah ya Pak Omen ya? pas online kayak gak pernah menang, capek gitu. Ya udahlah, kita 1 bulan tuh langsung daftar di 4 IPAN, langsung latihan mati-matian. 1 bulan ada 4 event berarti Iya. yang diikutin? 1 bulan kita 4 kali keluar kota. 4 kali lomba gitu? Iya, 4 kali lomba. Subhanallah. Kalau Mutakalim 2 itu bawa argumen tim. Kalau Mutakalim 3 itu menyanggah argumen dari lawan. Itu secara ini ya, ringkesnya kayak gitu aja. Jadi kita pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami Sarkas Lasana Podcast. Nah, sekarang kita kenalan dulu nih. Ada 2 narasumber. Yang pertama dari kakak siapa? aku Kak Syafa. Dari angkatan berapa kak? Aku dari angkatan 2022. Oke, kakaknya dari angkatan berapa? Angkatan 2020. Namanya siapa nih? Namanya Kak Riza. Oh, berarti udah semester berapa nih sekarang? Sekarang udah semester akhir sih. Oh, udah persiapan skripsi berarti? Iya, udah di akhir. Oh, semoga cepat lulus ya kakaknya. Nah, kemarin kakaknya ini berdua menang lomba, bener? Iya, tapi kita dari beda tim. Oh, beda tim. Iya. Berarti beda cabang perlombaan juga? Kita 1 cabang, tapi di lomba debat ini kita punya beberapa tim gitu. Oh, gitu. Iya. Untuk lombanya nih apa nih? Cabang apa? Nasional ya katanya ya? Iya, di tingkat nasional. Oh, di tingkat nasional. Betul. Pas lomba kemarin itu menang kan katanya ya? Ini sama berarti? Apa beda-beda menangnya? Untuk perlombaannya beda-beda karena kita ikut di event yang beda-beda gitu. Karena tiap universitas biasanya punya event, jadi kita yang satu ikut di universitas A, yang tim satunya ikut di universitas B, jadi seperti itu. Jadi menyebar, disebar. Kalau kakaknya waktu itu kebagian di daerah mana nih? Aku ikut di banyak univ ya. Ada bisa dihitung 10 atau 11 univ. Tapi yang menang alhamdulillah 5 universitas yang menang. Subhanallah, 5 Setengahnya universitas. kalah, iya, setengahnya kalah seperti itu. Kalau kakaknya gimana? Kalau aku nggak jauh beda sama Kak Syafa. Jadi awal-awal itu kan saya sama Kak Syafa ini timnya digabung tuh. Oh gitu. Cuma gara-gara digabung tuh malah jadi kayak perang saudara. Jadi udah nyampe semifinal lah, tim saya lawan timnya siapa ini? Oh bener, malah jadi kayak risu antara teman-teman ya? Iya, jadi kayak sipil war jadinya. Iya betul. Nah akhirnya lah kita pisah aja lah. Bisa kalau misalkan tim saya ngambil lomba kemarin tuh di Bandung, UIN Bandung. Oh, UIN Nah Bandung. siapa ini dikirim ke Malang gitu. Alhamdulillah saya di Bandung dapat, siapa di Malang juga dapat. Keren banget ini sih, keren banget. Berarti dua-duanya menang, lolos? Alhamdulillah menang. Jadi untuk menjauhi persaingan antara kedua belah pihak sama-sama win Iya, Jogja, iya. jadi mendingan dipisah gitu. Iya, dipisah. Oh, gitu, subhanallah. Pasti kan sebelum perlombaan itu banyak banget ya latihan-latihannya nih. Coba kali bisa diceritain kakak-kakaknya gimana sih latihan, apalagi sampai banyak univ nih yang diikuti nih. Kalau dari Kak siapa gimana latihannya? Kalau aku kan ikut debat ini mulai dari PBAK ya. Jadi waktu PBAK itu ada lomba debat dari univ. Itu buat maba-maba aja, jadi perwakilan tiap fakultas. Jadi waktu itu aku mewakilin Fadim. Nah di situ aku mulai belajar. Habis itu kan aku dikirim ke UIN Solo buat ikut lomba sama timku. Nah itu jadi kita tiap malam itu hampir ada latihan. Malam sama karena kita semester 1 kan masih full matkul tuh. Jadi kita latihannya jam 6 pagi. Jam 6 pagi latihan di Selasar Masjid. Di situ latihannya. Pagi-pagi waktu maba kan masih semangat gitu ya. Jadi itu latihan kayak gitu. Jadi sampai sekarang, tapi kalau untuk sekarang udah nggak jam 6 pagi lagi. Mungkin malam kalau nggak sore, kalau nggak kita sparring antar tim dari universitas lain. Gitu. Berarti ini udah dari PBAK, udah dari Iya, dari PBAK. dari mahasiswa baru berarti? Iya. Subhanallah, bener-bener sampai sekarang masih berjalan. Insya Allah, bismillah. Ini mantep banget sih. Kalau kakaknya gimana, Bang Kareja? Gimana latihannya? Kan udah sepuh banget nih, udah sampai semester akhir. Gimana sih rintangan-rintangannya sampai bisa di titik ini? Sebenarnya ceritanya unik sih sebenarnya. Gimana tuh? Jadi aku ini kan angkatan corona ya. Jadi itu ke Jogja aja itu udah semester berapa, udah tua banget. Udah semester 5 kalau nggak salah baru ke Jogja. 4 semester tuh di rumah. Nah pas zaman online itu aku sempat ikut lomba tapi nggak pernah menang. Kalah. Abis itu pas kita ke Jogja
Nah aku diajakin buat ikut lomba lagi sama adik kelas, namanya Nuri sama Ridwan. Oh, Kak Nuri. Iya, Kak Nuri sama Kak Ridwan. Di situ aku kayak gimana ya, lomba lagi gak nih gitu kan, kayak mikir karena udah banyak yang kalah ya pas online ya. Pas online kayak gak pernah menang, capek gitu. Ya udahlah, diajak ke Bandung, kita gas ke Bandung. Wah pas di Bandung kalah. Kalah itu lomba offline pertama kali. Kalah. Wah habis itu kayak frustasi. Wah bodo amat lah, pokoknya nih bulan depan semua event di kampus mana aja kita daftar. Mau dibiayain mau enggak, wes babar semuanya. Kita 1 bulan tuh langsung daftar di 4 event, langsung latihan. Mati-matian. 1 bulan ada 4 event berarti yang diikutin? 1 bulan kita 4 kali keluar kota. 4 kali lomba gitu? Iya 4 kali lomba. Subhanallah. Pas di situ kita latihan mati-matian, alhamdulillah kita dikasih rezeki. Oh menang. Pertama di Surakarta, kita dapat posisi juara ketiga. Ikut lagi kita di Malang, juga dapat juara 3. Lalu ikut lagi di Semarang, juara 3, dan terakhir itu di akhir bulan di UGM masih dapat juara 3. Alhamdulillah. Ini benar-benar kayak nyoba terus ya. Nyoba terus. Iya berarti kan maksudnya ada orang yang karena udah jatuh sekali, udah kalah sekali, udah nggak mau ikutan lagi. Tapi ini kayak masih mau nyoba lagi. Tuh kayak orang penasaran gitu kan. Iya, orang penasaran. Tiap ikut lomba, kita nggak pernah naik ke panggung gitu, kayak bodo amat tahun depan harus bisa naik panggung lah pokoknya gitu. Sampai kesel kayak gitu. Berarti kayak berarti di online tuh udah nyoba tuh banyak banget ya. Bahkan sampai offline pertama kali pun kalah ya. Kalah lagi gitu. Dibikin kecewa berkali-kali pokoknya. Tapi untungnya menang akhirnya. Alhamdulillah. Itu gimana tuh latihannya tuh? Apalagi kalau yang di rumah tuh yang online. Kalau yang di rumah sih karena online ya kita latihan malam aja sih, cuma ba'da isya. Gitu. Nah tapi kalau pas di Jogja latihan kita lebih padat. Kita siang ada latihan, malam latihan, dan di luar jam latihan kita punya jadwal latihan sendiri-sendiri. Jadi di kos gitu, misal kita ya sendiri-sendiri sambil sarapan latihan ngomong bahasa Arab sejam 2 jam, mau tidur ngomong bahasa Arab sejam 2 jam, sampai mumet itu ngomong bahasa Arab tiap hari. Orang di kosan sampai ini orang lagi ngobrol sama siapa ini ngomong bahasa Arab terus tiap hari. Masalahnya kan di sana yang nggak ada yang ngerti ya. Kita doang yang ngomong. Kita doang yang ngomong gitu. Bener-bener subhanallah. Tapi kan gini ya, mungkin termasuk banyak penasaran juga dari adik-adik yang belum ikut lomba debat ya. Kayak lomba debat ini gimana sih teknisinya gitu? Kita ngafalin teks atau kita ngafalin mufrodat biar kita tahu menjawabnya tuh kayak gimana sih contohnya? Coba Kak Syafa kali bisa. Kalau dari aku ya, kan di debat itu ada pembicara 1, pembicara 2, pembicara 3 ya kan. Kalau di bahasa Arabnya mutakalim awal, sani sama halis. Nah, tiap mutakalimnya ini beda job gitu. Jadi kalau mutakalim 1 tuh membuka perdebatan dulu sama ngasih argumen pertama, sama ngasih latar belakang dari mosi yang dibahas kayak gitu. Kalau mutakalim 2 itu bawa argumen tim. Kalau mutakalim 3 itu menyanggah argumen dari lawan. Itu secara ini ya, ringkesnya kayak gitu aja. Jadi kita pasti kebagian nih. Kalau aku mutakalim 1, kalau Kak Reza ini di timnya mutakalim 2 gitu. Jadi kalau aku di timku berarti aku belajar gimana jadi mutakalim 1 yang baik kayak gitu. Tapi awalnya juga susah karena kan baru belajar kan waktu maba itu. Jadi tapi dari kita juga diajarin sama kakak-kakaknya kan. Jadi kita bisa tahu caranya gimana kayak gitu. Tapi untuk latihan ngomong itu nggak bisa sekali latihan bisa bisa gitu ya. Iya. Apalagi kalau lawan kita itu native asli orang Arab kan susah kan. Apalagi kan gini ya, kayak dialek Arab tuh beda-beda ya. Iya. Nah, dan kita juga pakai dialek Arab Indo gitu. Iya itu campur-campuran gitu ya. Itu susah juga. Jadi kita juga harus banyak tamrin walaupun kita tahu artinya nih. Tapi ketika di lapangan langsung kita juga harus bisa tanggap dan bisa spontan kayak gitu. Nggak bisa apa yang kita siapin sebelumnya nggak bisa 100% bantu kita di hari H. Jadi harus persiapan dulu. Berarti persiapannya matang banget ini ya? Iya. Soalnya kan kayak misalkan kita nyiapin perkiraan ini lawan bakal nanya kayak gini nih atau kayak gimana. Ternyata kan di aslinya di lapangan tuh nggak kayak gitu ya? Iya nggak kayak gitu. Jadi harus bisa spontan sama tanggap juga. Apalagi kalau misalkan orang-orang ngomong Arab kan beda-beda, ada yang ngomongnya cepet padahal kita tahu artinya nih, padahal kita tahu artinya. Tapi karena ngomong cepet jadi kayak kita kan gak denger ya ngomongnya. Jadi saking cepetnya, saking lawan tuh ngomongnya cepet banget jadi ini orang ngomong apa sih? Jadi tuh tanya ke temanku, ini ngomong apa sih? Oh gitu. Iya saking cepetnya, jadi mungkin yang
dua kalimat aja, 1-2 poin. Padahal kan harusnya dapat 5 poin, 10 poin dari omongan lawan kan. Betul. Berarti sama aja sih ya, berarti karyanya sama Kak Syafa juga di awal-awal tetap ada kesulitan gitu buat ikut lomba. Karena juga emang bahasanya juga bukan bahasa kita ya. Iya. Nah, kan yang namanya tadi kita dengar nih latihannya jam 6, latihannya pagi, sore, malam itu kan banyak banget ya. Maksudnya yang notabene kita mahasiswa gitu yang banyak tugas juga, kita juga kan susah nih imbanginnya. Kira-kira kalau Kareja gimana nih? Yang apa gue udah semester 8, pasti udah bisa dong manage waktunya tuh gimana nih sampai bisa bener-bener dapet lomba, menang lagi. Kalau saya sih bagi waktunya itu pertama kita bikin skala prioritas. Mana dulu nih harus didahuluin, mana yang boleh didahulukan gitu. Kedua saya tuh bikin to-do list, jadi target-target harian. Oh ditulis dari 1, 2, 3 yang kita mau lakuin tuh apa hari ini gitu. Ya, saya biasa bikin tuh to-do list harian sama to-do list mingguan biasanya. Oh gitu. Ya, jadi bikin skala prioritas. Misalnya saya mahasiswa nih, mahasiswa BSA, udah terus ngajar TPA, anak. Tapi tar dulu maaf, itu beneran ngajar TPA? Iya. Oh iya, berarti ruwet banget ya waktunya ya? Hektik banget ya setiap hari ya? Terus anak HMPS, saya HMPS juga, anak intelektual ini. Oh intelektual, yang khusus emang di bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Terus udah gitu ikut lomba juga. Nah ini kita harus dipikir mana yang harus didahulukan, mana yang enggak gitu. Makanya saya bikin to-do list harian. Saya sampai bikin misalnya dari jam 7 sampai jam 8 saya apa, jam 9 sampai jam 12 saya apa kayak gitu. Saya bikin juga per minggu. Misalkan tanggal 1 sampai 3 April tuh saya di debat tapi fokusnya apa. Tanggal 4 saya ngerjain tugas kuliah harus selesai deadline tanggal segini. Jadi dibagi-bagi semuanya itu. Ini maksudnya bener-bener kelaksana semua? Apa yang udah di list itu? Kalau masalah kelaksana atau enggak sih ya kadang ada aja yang nggak kelaksana gitu kan. Namanya kita manusia kan, apa yang kita rencanain kadang dapat, kadang juga enggak. Tapi mayoritasnya pasti udah kecontreng semua ya? Iya, mayoritas sudah kecontreng. Sampai akhirnya karena itu dari kapan tuh? Dari semester berapa bikin kayak gitu Kak? Pas mulai aktif lomba sih ya semester 5 gitu. Oh gitu. Berarti apalagi semester 5 kan yang kita tahu tuh BSA semester 5 tuh udah ruwet banget ya matkulnya ya. Udah masuk matkul susah itu. Berarti ini pinter banget dong ngatur waktunya dong sampai bisa akhirnya ikut lomba juga, HMPS juga, TPA juga, ngajar TPA juga. Kalau pinter sih enggak sih, maksudnya banyak yang lebih pinter ya. Ini merendah ya, maksudnya ini merendah ini. Apa gimana ini? Apa merendahin saya? Kalau pinter sih enggak, maksudnya yang lebih pinter itu banyak. Cuma kayak apa ya? Kayak nekat aja orangnya. Mau mencoba sih. Iya, berani gitu kayak pokoknya harus banyak nyoba lah, gagal bodo amat, nyoba gitu lah pokoknya. Masalah berarti kan di awal kan apalagi pas semester awal ya online ya, kita juga belum tahu apa namanya, kita tuh bisanya di apa gitu. Berarti ini nyoba benar-benar modal nekat ya, pinter nggak pinter coba aja dulu gitu ya. Coba aja dulu. Berarti kan kuncinya yang bisa itu karena orang yang terbiasa, yang mau mencoba terus. Ada kesempatan kita ambil. Ada lomba kita daftar. Kayak gitu lah. Berarti ini udah lama juga ya berarti ikut-ikut lomba kayak gini? Saya udah ini semester 4 berarti udah hampir 2 tahun berarti. Kira-kira udah berapa lomba yang pernah Kakak ikutin? Ada 10 kali ikut lomba debat. Kalau nggak salah, kalau nggak 10, 11. Subhanallah. Iya. Sama berarti. Gimana caranya nyimbanginnya? Apalagi kan saya juga masih baru-baru nih, kali ada tips buat adik-adik gitu, apalagi yang maksudnya yang semester yang masih kecil-kecil, yang masih banyak waktu buat ikut-ikut lomba kayak ginian. Ada nggak sih tips dari Kakak? Jadi aku kan ikut dari maba dan udah offline kan, beda sama Kak Reza yang masih online. Jadi waktu semester 1 aku itu masih apa ya bahasanya, masih ruwet gitu. Jadi aku ikut ada satu UKM juga, ikut Almutoya juga debat, fokus debat. Dan akhirnya UKM ini aku lepas. Iya, jadi di sini salahku itu aku nggak bikin skala prioritas yang Kak Reza contohin gitu. Jadi waktu semester 2 aku bikin skala prioritasku gitu. Jadi aku mulai belajar manage waktu kuliah itu di semester 1. Jadi waktu semester 2 aku ikut HMPS. Di situ aku udah ngerencanain tuh dari awal. Aku ikut HMPS, aku di debat juga. Jadi di HMPS sama debat, kalau misalnya ada tabrakan nih, aku harus bisa nyesuaiin.
kayak gitu. Gimana tuh cara nyesuainya tuh? Jadi di intelektual, dulu aku di intelektual Sama berarti. iya. Emang kakak orang kita debat di intelektual ini berarti. Bisa saya masuk intelektual deh. Periodenya beda ya kak? Iya beda. Oh beda-beda. Jobku itu bikin mufrodat kan. Jadi kalau bikin mufrodat itu kan nggak terlalu butuh waktu buat kumpul bareng-bareng. Ya, jadi kan bisa dikerjain dari Sendiri. kos. Nah dari situ aku bisa manage waktu untuk debat kan. Latihannya kan harus kumpul. Tapi kalau intelektual kan bisa dari kos, bisa dari WA kayak gitu. Oh gitu. Berarti bener-bener rinci ya. Iya. Latihan debat berarti bener-bener susah ya. Ya susah banget. Subhanallah. Makanya saya juga pasti kan orang-orang pada mikir nih, ini mau ikut debat tapi nanti dia orang yang lawan bicara yang ngomong kita nggak tahu, kita ngerti apa yang kita omongin, cuma tuh dia dijawab kita nggak ngerti itu ya. Iya kan. Itu kalau misalkan lagi di lapangan terus misalkan ya ada beberapa kata yang kalian nggak ngerti nih atau beberapa kosakata yang mungkin kalian nggak tahu, itu gimana tuh cara nanggepinnya tuh kak? Kalau misalkan kita nggak tahu nih cara kayak gimana atau bahasanya kita tahu di bahasa Indonesianya. Iya nggak tahu nih, tapi nggak tahu Arabnya nih. Tapi nggak tahu Arabnya, bingung nih ngomong apa coba. Kan nggak boleh di Indoin juga kan. Iya betul. Nah itu caranya biasanya kita ubah ke apa ya, kayak istilah yang mirip-mirip gitu. Contohnya. Kata terdekat. Iya, kita cari kata yang mirip-mirip, yang dekat-dekat gitu. Kayak misalkan kata apa ya? Misalkan ada yang bilang namanya maklum gitu. Maklum tuh apa ya bahasa Arabnya kan ya? Kayak di kampus juga nggak apa ya? Kita di kampus juga jarang tahu kan kalau maklum itu bahasa Arab. Jadi bilang aja sesuatu yang alami kan tobi'i, berarti syai'un tobi'iyun gitu. Nyambung, tapi nyerempet-nyerempet. Pokoknya mungkin beda, tapi yakin, kita tuh yakin orang tuh ngerti apa yang kita maksud gitu. Jadi debat tuh kadang kalau kita nggak ngerti, kita kayak feeling. Oh, ini kayaknya. Maksudnya ini. Oh, dia ngomong ini. Oh, iya. Dia ngomong ini kayak gitu. Oh, maksudnya dia kayak gini nih. Oh, saya maksudnya kayak gini nih. Iya, gitu ya. kayak feeling kalau kita emang udah stuck banget lah pokoknya. Oh, gitu. Udah stuck banget. Tapi pasti kan banyak peraturan ya di lomba-lomba debat ya. Contohnya apa aja sih, apa yang nggak boleh pakai bahasa Indonesia atau satu kata pun atau gimana tuh contohnya? Ya nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya. Terus sama ini kalau kelebihan waktu biasanya poinnya dikurangin. Oh gitu. Iya. Jadi kita harus bisa manage waktu tuh di debat. Jadi misalnya nih kan itu cuma 5 menit, 5 menit aja per mutakalin. Jadi kita bagaimana argumen kita itu bisa cukup di waktu 5 menit itu. Jadi bikin argumen itu bukan argumen yang panjang, tapi argumen yang singkat, jelas, tapi juga langsung ngena. Itu harus belajar ya. Berarti nggak bisa langsung. Lagi latihan tuh benar-benar disortir ya kata-katanya ya, mana yang perlu, mana yang nggak perlu ya. Iya. Subhanallah. Tapi ini benar-benar kayak wah banget ya, apalagi saya benar-benar mau wawancarai narasumber orang-orang yang benar-benar terjun langsung debat ya. Ini benar-benar menurut saya kayak wah banget nih. Masih belajar. Tapi udah juara. Kan kalau misalkan yang saya tahu itu ya, kalau misalkan di Win Suka ini, Win Jogja ini kan kalau misalkan mau lomba pasti didanai dari univ, dari fakultas. Kebetulan kan kita fakultas adat dan ilmu budaya ya, yang fokusnya di bahasa dan sastra Arab. Kira-kira gimana sih alurnya kalau misalkan kita mau lomba terus dapat biaya dari fakultas kak? Gimana kak? Jadi alhamdulillah memang di fakultas kita itu ada biaya buat kalau misalkan mahasiswa mau lomba nih atau mau ikut acara di luar. Alurnya itu yang pertama jelas kita bikin proposal dulu, proposal lengkap dengan segala berkas-berkas yang diperluin sama fakultas. Habis itu kita minta tanda tangan dari anak KMPS, terus dari Kaprodi, baru habis itu lanjut ke dekan. Oh gitu. Berarti maksudnya buat adik-adik nih yang lain nih yang mau ikut lomba berarti nggak usah perlu khawatir ya soal dana ya, karena udah ditanggung semua sama fakultas ya. Iya. Oh berarti dari mulai berangkat sampai pulang itu semuanya dana masuk dari fakultas? Iya, dari awal berangkat sampai pulang. Oh gitu. Untuk biaya pendaftaran juga ditanggung fakultas. Nah itu apalagi kan kalau misalnya debat, saya tahu lah biaya pendaftaran mahal-mahal ya. Tentang, iya kan tentang kalian bayar pendaftaran tuh kira-kira dari rentang harga berapa sampai berapa? 100.000 sampai 250-an ya kak. Ya, untuk lomba dalam negeri. 100 sampai 200 lah, tapi rata-rata kalau di kita nih 150 atau 160 lah. Gitu. Paling kecil 100. 100.000. Iya, tapi jarang sih. Jarang. Jarang. Paling banyak yang apa tuh? 150 150 rata-rata. Iya.
Kalau ada yang mahal 250 bisa nyampe. Soalnya kan kita tim, yang kayak lomba individu yang kayak syair, gina itu kan satu orang mungkin lebih murah. Ini kan gara-gara tiga orang dalam satu tim, mungkin di situ HTM-nya naik. Oh gitu. Berarti termasuk mahal karena mungkin per kelompok ya, kelompok. Tapi kan ya walaupun mahal juga kita nggak usah takut karena kan dana dibiayai sama fakultas ya. Iya. Berarti selama ini aman-aman aja ya kalau buat dana lomba ya. Terus kalau misalkan kalian mau ikut lomba lagi nih di debat, berarti kalian masih ada kemauan nih? Apalagi kan udah semester 8 nih Kak Reja, masih pengen gak lomba lagi sebenarnya? Masih sih. Masih. Sebenarnya masih sih. Kayak apa ya? Jangan kan saya. Maksudnya kayak debater yang di atas saya yang udah wisuda, yang udah sekarang lagi S2. Masih ikut lomba? Udah gak bisa karena kan posisinya sekarang udah jadi juri. Iya betul. Tapi kalau seandainya beliau bosnya ikut lomba, digas itu ikut lomba itu. Ini maksudnya debat itu apa sih? Apa kecanduan atau gimana? Aku pada ikut lomba. Pokoknya kalau udah ikut seru pokoknya. Kalau udah ikut seru. Tapi kalau misalkan di tengah jalan skakmat gitu, pasti kan jadi trauma sendiri atau enggak? Iya, pasti kalau ada waktunya kita kalah, ada waktunya kita menang. Jadi kita di sini berusaha nikmatin proses, insya Allah hasilnya itu gak mengkhianatin usaha kita. Oh gitu, iya sih bener ya. Namanya juga kita berusaha ya. Iya. Tapi pernah gak sih kayak ada satu hal yang itu jadi pelajaran banget pas lagi lomba debat yang harusnya nih pas sebelum lomba saya kayak gini nih, ada nggak sih yang kayak gitu Kak, biar buat pelajaran adik-adik yang belum? Kalau dari aku ada ya, tapi bukan di lombanya, bukan di debatnya, tapi di perjalanannya. Di perjalanan. Di perjalanannya. Jadi kita lomba itu bukan sekedar bikin argumen, terus latihan, tapi kita juga mikir nih kita berangkat naik apa, kita di sana nginep di mana, kita di sana mau pulang pakai apa, mau berangkat jam berapa, pulang jam berapa gitu. Nah jadi aku ada satu kejadian, banyak kejadian ya. Cuma ini yang perlu di highlight ya kejadiannya. Perlu di highlight. Jadi aku pernah hampir ketinggalan travel. Terus gimana tuh? Jadi kan misalnya nih kita selesai lomba itu sore dan kita pesen travel buat pulang itu malam, jadi itu masih keburu kan buat naik travelnya. Tapi waktu itu ternyata travelnya ini dimajuin gitu, jadi kita yang harusnya selesai lomba sore masih ada waktu kosong buat ke travel, ternyata nggak ada waktu buat ke travelnya. Jadi waktu kita masih perjalanan ke tempat travel, travelnya udah berangkat. Terus gimana tuh? Jadi kita kan travel kan berhenti tuh di tempat, ya kan nggak cuma di satu pos. Jadi kita nyusulin ke pos selanjutnya. Itu pos terakhir sebelum masuk tol. Jadi untung kita bisa nyampe ke pos yang kedua itu sebelum travelnya masuk tol. Dan itu udah deg-degan banget ya. Aku karena udah ketinggalan banget ya. Iya, itu kan naik Grab kan ke tempat pos travelnya itu. Iya. Di situ aku cuman zikir doang. Subhanallah. Soalnya kalau misalnya udah telat tuh udah malam juga kan, nggak tahu mau nginep di mana gitu. Di apa namanya di kota orang juga ya. Di kota orang, maksudnya buat ke tempat teman kan udah jauh posisinya, dan juga di situ kita bawa uangnya ya udah cukup buat hari itu aja gitu. Jadi kan berarti kan artinya kita kalau misalkan mau lomba tuh bukan sekedar berangkat doang ya, tapi kan harus disiapin perjalanannya, tempat-tempat tinggalnya, jangan sampai nanti pas sudah sampai sono justru lalang liling gitu ya, kita mau kemana nih, kita mau tidur di mana gitu. Berarti untuk pelajaran yang sekarang nih yang tadi ini berarti soalnya berarti Kak Syafa udah lebih matang lagi ya buat perjalanan. Jadi kalau pesen tiket travel itu harus minimal jaraknya 5 jam dari kita selesai lomba kalau mau pulang. Aku juga sebenarnya ada pengalaman lagi nih. Apa tuh? Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Biar adik-adik ini tahu nih apa sih masalahnya gitu yang banyak di. Iya. Jadi aku kemarin waktu semester 3 lomba di Bandung, di UIN Bandung, itu aku kalah di situ. Dan ada kejadian setelahnya HP ku hilang, diambil. Nah di situ aku bukan aku aja, ada temanku, jadi timku kan 3 orang, aku, Fadlan, sama Fauzia. Yang hilang itu HP ku sama HP-nya Fadlan. Dua HP, satu power bank sama satu chargernya. Lah itu mah sepaket namanya ya. Sepaket, jadi kita pulang-pulang pusing, nggak tahu gimana, kita nggak mikir aku kalah, tapi HP ku hilang. Jadi kita harus hati-hati ya di kota orang, banyak orang asing. Jadi kalau
kalau ada orang sok akrab sama kita, sok deketin kita, sok baik sama kita, jangan diladenin gitu. Ya udah, kita di kota orang kita diem aja kalau sama orang yang nggak kenal. Itu pelajarannya. Oke, berarti kan walaupun tujuan kalian tuh lomba, tetap itu di kota orang ya, harus jaga-jaga. Nggak semua yang di lingkungan lomba tuh benar-benar yang emang panitianya gitu ya. Berarti harus sigap banget buat masalah barang-barang. Kalau dari Kak Reja gimana nih? Ada nggak sih satu kesalahan yang menurut Kak Reja tuh kayak harusnya nggak kayak gini nih, berarti besok-besok nggak kayak gini lagi? Ada nggak sih satu kesalahan yang kayak gitu? Kalau dari aku sih sebenarnya banyak cerita juga kayak kasih apa ini. Wah, ini macam-macam sih. Ada yang sepatu ketinggalan di mobil, ada yang naik kereta duluan, ada aneh-aneh pokoknya. Iya, aneh-aneh. Cuma yang paling penting kalau menurut aku yang itu kayak berasa banget gitu. Kita tuh kayak kurang persiapan kalau lomba gitu. Nah, misal udah lomba terus tanding, ternyata kita cuma nyampe babak semifinal. Tapi sebenarnya kita tuh bisa lebih. Cuma gara-gara pas hari-hari sebelumnya kita tuh kayak kurang persiapan. Oh gitu. Latihannya kurang serius, kurang banyak tanding, kurang banyak sparring. Nah, itu yang paling terpukul lah rasanya tuh. Kayak sebenarnya mampu nih Iya, buat masuk ke final tuh mampu sebenarnya bisa, ya. Sebenarnya. Cuma karena latihannya kurang ya. Karena kita tuh nggak memaksimalkan hari-hari yang udah kelewat. Dan hari kan nggak bisa diulang, waktu nggak bisa dibeli. Nah, berarti sebisa pun berarti kita harus memanfaatkan waktu-waktu yang ada ya. Iya, yang paling mahal itu waktu, soalnya nggak bisa dibeli. Soalnya biasanya gini, harusnya bisa masuk tahu. Harusnya kayak di dalam hati tuh kayak bisa nih, harusnya nih masih bisa gitu ya. Kayak lawan tuh masih ketakar lah sama kita. Kita tuh harusnya bisa, cuma karena kita jarang latihan, akhirnya ya kemampuan kita juga down gitu, menurun dari event sebelumnya misalnya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kalian belum pulang pas lagi perlombaan final kan masih bisa lihat ya. Iya. Ini sebenarnya masih bisa nih kita lawan nih, cuma karena mungkin ya emang itu kesalahannya ya. Berarti dari pas latihan harus benar-benar memanfaatkan waktu yang ada ya. Karena jujur sih emang debat ini susah banget ya, walaupun mungkin latihan sebulan juga sebenarnya nggak cukup ya, kurang cukup ya kalau misalkan waktunya nggak digunain sebaik mungkin ya. Iya. Berarti kan dari banyaknya lomba nih, ini para sepuh debat nih ya udah dapet juara banyak banget dong. Maksudnya udah semester 4 tapi 10 lomba itu udah termasuk gong banget dong. Nanti mau nambah lagi kan? Nambah lagi masih ada. Sampai semester 8 masih iya, semester lagi, nah, tenang. baru setengah jalan. Baru setengah jalan. Gua Masih apa-apa. bisa digas ya. Oh, nggak apa-apa kalau bisa. Berarti gini, banyak kan adik-adik yang mau ikut lomba tapi masih takut ya, apalagi lombanya debat yang emang paling benar-benar susah. Yang dari tadi kakak-kakaknya paparin aja kayak latihannya tuh berapa kali, berapa jam perlu sparing, perlu apa lagi. Ada nggak sih saran-saran buat adik-adik atau enggak tips misalkan kayak kalau mau ikut lomba tuh jangan takut atau gimana, atau tipsnya tuh apa supaya kalian tuh nggak ketinggalan tentang lomba-lomba gitu. Supaya nih banyak kan mahasiswa yang pulang pergi ya, nggak ada organisasi, nggak ada lomba juga nggak ada, jadi kayak mungkin kalau misalnya menurut kakak-kakak nih kayak mahasiswa yang kayak gitu kayak ini banget ya, sayang banget ya. Berarti kali aja bisa kasih trik atau tips atau saran-saran buat adik-adik nih supaya besok-besok nih banyak nih generasi-generasi yang menurutkan Kak Reza dan Kak Syafa. Amin. Gimana nih kalau menurut Kak Syafa? Reza dulu mungkin. Dari lebih aku ya. Iya. Kalau dari aku sih pelajaran yang buat lomba-lomba itu tuh anak muda itu harus banyak nekat. Nekat ya, berarti kualitasnya nekat. Iya, harus nekat. Harus nekat mau daftar lomba, nekat mau daftar beasiswa, nekat mau belajar ini itu. Pokoknya harus banyak nekat. Kalau kita punya kemampuan, digas aja. Oh gitu. Pokoknya digas aja, jangan peduliin kata orang. Emang kamu bisa kayak gini kan? Kamu emang aku gini. yakin. Iya, jangan kayak gitu. Pokoknya kalau kita mau sesuatu, digas aja. Gak usah mikirin, kita bisa nggak ya? Ikut debat. Lah, aku aja nggak tahu bahasa Arabnya ini. Jangan kayak gitu. Pokoknya digas aja kayak gitu. Karena dulu tuh aku kan kuliahnya online ya, karena corona. Pas ketika aku masuk kuliah offline pas di Jogja, itu kayak kerasa banget bedanya. Kagetnya ya? Iya, kaget. Karena aku tuh kayak ngerasa aku kuliah online tuh cuma kuliah tok. Ikut matkul
Udah gitu doang. Selesai, udah nggak ada pelajaran apa-apa lagi. Nggak ngejar apa-apa. Karena online kan kita susah mau ngapa-ngapain. Nah, di situ aku kayak nyesel. 4 semester ini aku nggak bisa maksimalin waktu. 4 semester 2 tahun ya 2 berarti tahun, ya? iya. Harusnya 4 semester ini aku bisa belajar ikut-ikut lomba, bisa belajar ikut-ikut daftar-daftar beasiswa, bisa belajar ikut-ikut bootcamp segala macam. Di situ aku ngerasa nyesel selama 4 semester ini kayak kuliah tok, nyesel kalau cuma kuliah doang. Karena kita tuh mahasiswa, kalau kata Mbak Nana, kita tuh masih punya banyak privilege. Iya betul. Kita tuh bisa ngelakuin ini itu yang orang lain mungkin nggak punya akses ke situ. Nah, kita harus manfaatin privilege itu. Jadi anak muda itu kalau kata Mbak Nana juga, urat malu jangan terlalu keras. Nah itu yang lagi ramai di TikTok. Iya. Jangan banyak malu pokoknya. Pokoknya kalau emang mau sesuatu kerjain aja. Saya misalkan pengen bisa public speaking, pengen bisa jadi MC yang keren. Udah digas aja. Jangan peduli kata orang, kamu bisa kamu jadi kelas orang pendiam gitu kan. Udah pokoknya digas aja. Mulai belajar ini itu, cari materi, mulai belajar ikut lomba. Udah kayak gitu. Pokoknya kalau kita mau sesuatu, udah digas aja. Ya berarti kan poinnya tuh mau bisa nggak bisa, coba aja dulu ya, nekat aja dulu. Masalah nanti kalah terus malu itu belakangan ya, karena masih banyak, maksudnya cabang lomba tuh gak cuma satu, yang bisa ribet itu banyak ya. Jadi yang pertama nekat, yang kedua coba terus. Berarti kan maksudnya apalagi dari Kareja tuh transisi ya antara dari online ke offline. Berarti kan walaupun kita pelajaran jarak jauh ataupun kita lagi di rumah lagi liburan, harusnya banyak dong yang kita kerjain kayak ikut-ikut bootcamp. Apalagi banyak tuh yang nyediain bootcamp gitu ya. Iya, sekarang banyak banget. Instagram itu banyak. Seminar, pelatihan segala macam. Nah, iya. Banyak banget. Harusnya kan kayak walaupun kita mungkin walaupun di daerah lingkungan kuliah nggak ada, tapi kan harusnya kita nyari-nyari sendiri berarti ya. Iya. Itu sih benar. Berarti jangan sampai waktu-waktu sekarang nih, apalagi adik-adik yang masih semester 2 ya, apalagi untuk adik-adik yang nanti baru masuk, jangan sampai kelewatan waktu-waktunya sampai nanti nyesel akhirnya ya. Kalau dari Kak siapa gimana tuh? Kalau dari aku kan tiap orang kan punya spesialisasinya masing-masing ya, punya kecenderungan masing-masing. Nah dari kemampuan yang dimiliki itu harus diasah dan dikembangkan. Dan juga satu, percaya diri, percaya sama diri sendiri. Dan nggak boleh ngeraguin kualitas diri sendiri. Gitu. Waktu aku pertama kali ikut lomba di PBA kan itu banyak ya pilihannya, ada puisi, ada debat, ada hina, banyak cabang lombanya. Di situ aku milih, wah aku nggak ada yang bisa nih, pidato nggak bisa. Terus apalagi nyanyi gitu. Ya apalagi Gina Robi ya. Iya. Paling kita yang suaranya pas-pasan. Iya gitu. Baru pegang mic aja udah nggak cocok. Iya. Terus di situ aku nemu tuh coba, oh ada debat nih gitu. Coba mulai dari kata coba padahal dari diri sendiri juga nggak pernah ikut lomba betul ya, nggak pernah nyoba debat ya. Iya nggak pernah, cuma pernah latihan aja dulu waktu di pondok. Tapi nggak untuk lombanya belum pernah. Gini coba gitu. Nah dari situ, dari kata coba kita bisa punya proses di dalamnya yang ngedidik kita. Gitu. Berarti kita harus tanggung jawab nih sama pencobaan kita sendiri. Gitu. Kita mau nyoba berarti kita harus ngajar semuanya. Kita bebas. Kita punya kebebasan buat nentuin pilihan, tapi di pilihan itu pasti ada konsekuensi yang bikin kita nggak bebas gitu. Jadi kita harus bisa tanggung jawab atas pilihan kita. Berarti mau apapun yang kita pilih itu semuanya harus tanggung jawab ya, karena setiap itu konsekuensinya harus ada. Karena ya namanya mau dapat keberhasilan gak mungkin kan cuma diraih dengan main-main doang. Berarti kan tandanya nih Kareja sama Kak siapa juga lahir sebagai sepuh-sepuh debat tuh bukan dari latar-latar yang emang pernah ikut lomba debat ya sebelumnya ya? Apa gimana? Aku pernah belajar aja. Nah iya, berarti kan mungkin belum pernah nyoba, tapi karena mau nyoba akhirnya bisa gitu ya. Berarti kan tandanya bisa nggak bisa harus yakin. Pernah nggak pernah lomba harus coba ya gitu. Kayak walaupun kayak kita nggak pernah ikut lomba tuh kita nggak percaya diri, kayak kita nggak bisa deh. Harusnya kita tetap percaya diri ya kalau misalkan kita mau mencoba. Oke, kayak banyak banget nih kayak dari perjalanan lomba debatnya, trik-triknya. Berarti kan kayak ini harusnya nih adik-adik nanti yang nonton ini, apalagi adik-adik yang nanti mau masuk, harusnya bisa ngambil dapat ini ya, dapat kunci-kuncinya buat nanti ikut lomba gitu. Mungkin cukup sampai sini aja ya. Terima kasih untuk ini sebenarnya bagus banget apa
apalagi termasuk saya ya yang wawancara langsung ini kayak benar-benar dapat poinnya nih ya. Jadi makasih banget untuk hari ini, terima kasih dan semoga Kak Reza dan Kak Syafa bisa melanjutkan lomba terus lagi ya. Sekian, kita tutup podcast hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.